Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Muhammad Feby di sini dan sekarang aku lagi ada di sebuah kamar. Mungkin kamar ini bisa jadi adalah kamar idaman setiap anak dan setiap orang tua ya. Kamar anak ini adalah kamar anak yang masih berukuran normal, tapi berhubung karena desainnya sudah difikirkan secara matang, kamar anak ini bisa dibikin jadi banyak ruangan. Ada meja kayak gini, terus dia masih punya lemari, ada ambalan-ambalan juga di sini untuk penyimpanan, ada meja belajar yang panjang, terus termasuk juga ada stools atau kursinya ini sudah benar-benar dipikirkan secara matang sesuai dengan konsepnya tuh. Untuk kasurnya, di sini pakai kasur ukuran 120 plus. Untuk desain dipannya atau tempat tidurnya juga dia sudah dipikirkan ada tempat penyimpanan untuk mainan di sini. Terus dari bawah kasurnya juga dia udah pakai LED. Di tangganya juga di sini udah disediain storage penyimpanan seperti ini. Terus, nah up ceilingnya nih. Jadi ini ada 3 lapis home lovers. Ini ada plafon utama, kemudian ini yang keduanya. Terus ada awan-awan lagi nih, kayak gini. Terus di atasnya pakai LED. Wah, bener-bener ya, menarik banget ya. Nah, kita sini deh. Kita masuk ke arah mejaninya nih. Di sini ada area luas banget nih untuk area bermain anak juga. Tuh. Ini nyimpen tempat tidur atau nyimpen permainan di sini biar nggak bergeletakan di bawah, bisa jadi inspirasi juga buat home lovers di rumah. Oke, tadi kita udah sekilas ngeliat kamar yang ada di rumah ini home lovers. Dan anyway, kita tuh lagi ada di Mulberry Residence Sumarekon Bekasi dengan konsep modern, tropical, dan smart home. Nah, ini adalah rumah contoh ukuran 13 kali 9. Jadi mukanya 9, terus ke belakangnya 13. Di atasnya bisa kita lihat konsepnya rumah teduh dengan atap yang lebar. Terus dari gentengnya sendiri itu sudah pakai bitumen, atau misalkan kalau misalkan bahasa kita adalah gentengnya terbuat dari campuran aspal dan beberapa campuran yang lain, jadi lebih tahan air, lebih tahan api, lebih tahan cuaca. Kalau misalkan diaplikasikan di rumah kita juga bisa, tapi memang harganya cukup mahal. Oke, kita lihat rumah ini lebih dekat dari tampak depan home lovers. Dari atasnya bisa kelihatan punya bukaan jendela yang lebar. Terus juga ada aksen kayunya yang bikin rumah ini jadi terlihat sejuk dari tampak depan. Nah, kemudian di atas ini dia pakai kanopi. Kanopinya udah pakai laminate glass dan ditopang dengan menggunakan besi holo dengan holo yang besar. Ini 10x10, tentunya harus dengan topangan yang sangat kuat ya, karena laminate glassnya juga berat banget. Nah, kemudian ke arah bawahnya dia sudah pakai keramik. Sebenarnya 30x30, tapi untuk tone warna yang berbedanya dia potong-potong lagi jadi 15x30. Terus dia bikin garis-garis seperti ini. Selain sebagai estetika, fungsinya juga bisa sebagai penanda. Ini untuk 2 mobil bisa masuk, jadi bisa kasih tanda gitu ya. Mobil yang satu sebelah mana ada garisnya, mobil yang satu sebelah mana ambil garis yang mana bannya. Jadi bisa tertata 2 mobil ini nggak terlalu mepet ke tengah atau nggak terlalu mepet ke samping. Jadi bisa ideal untuk penempatan 2 mobilnya. Garis-garis ini bisa dimanfaatkan juga seperti itu home lovers. Cukup jadi tren juga nih pemasangan kayu artifisial seperti ini. Dia pasang secara horizontal ke samping, jadi bikin efek rumah kita menjadi lebih lebar. Kemudian dari tone warnanya, warna kayu, bikin rumah kita punya kesan sejuk terlihat dari luar. Kemudian ngomongin tentang kayunya, ini juga ada salah satu inspirasi buat home lovers di rumah yang bisa ditiru dari rumah ini adalah keramiknya nih. Walaupun keramik ini memang opsional juga, kalau misalkan pembelian dari Mulberry Residence ini tidak akan seperti ini keramiknya. Ini keramik dengan motif kayu, kasar permukaannya, tidak glossy, dan punya pattern yang benar-benar mirip kayak kayu banget ya. Jadi kita masih bisa punya aksen kayu untuk terasnya, tapi ini lebih awet tentu saja karena ini keramik bukan kayu, plus dia punya tekstur yang kasar. Jadi walaupun dia kena tampias hujan nih, karena kita ini di depan
rumah atau di teras. Kena tampias hujan tidak akan selicin kalau kita pakai keramik yang glossy. Terus satu juga yang jadi icon yang selalu ada di Summarecon Bekasi itu adalah area taman nih. Mereka selalu menyediakan area taman untuk area resapan air, jadi mendukung adanya Go Green. Dia punya area samping seperti ini home lovers, jadi ada untuk nongkrong, tapi dia langsung tembus ke dapur sih. Di sini bisa terima minuman, bisa terima makanan, langsung disajikan dari area dapur. Nanti kita lihat area dapurnya. Yuk sekarang kita masuk ke dalam interiornya home lovers. Nah, kalau kita punya rumah yang besar dan lebar juga harus disesuaikan dengan daun pintunya ya. Untuk daun pintunya di sini pakai jenis daun pintu kuku tarung dengan 2 layer pintu seperti ini, plus dengan adanya smart door lock. Wih, udah ada kameranya. Terus di sini bisa buka pakai fingerprint. Terus ada kunci konvensional seperti biasa. Terus juga ada password di sini. Nah, bisa terbuka. Untuk tamu juga ada belnya. Sekarang kita lihat bagian interiornya home lovers. Oke, dan sekarang kita sudah ada di dalam interiornya nih home lovers. Seperti apa? Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, untuk smart door lock-nya di sini di dalam juga udah keren banget nih. Udah ada fitur kameranya, jadi kita bisa tahu siapa orang yang di balik pintu tanpa harus buka pintunya atau ngintip dari jendela. Oke, lanjut. Sekarang kita begitu masuk, ini adalah area foyer atau area ruang terima tamu pertama kali pas masuk. Nggak cuman buat terima tamu aja sih. Kalau misalkan kita baru datang, kita capek, kita langsung bisa duduk di sini, kita buka sepatu dan lain semacamnya. Kalau misalkan kita mau pergi, kita pakai sepatu, atau mungkin kita duduk-duduk aja santai di sini juga it's okay ya. Nah, dan yang satu menarik dari rumah ini adalah yang bisa kita pelajari ketika kita punya rumah open space dengan area yang lapang. Rumah ini benar-benar sudah dikonsep dengan pembagian teritorial dari masing-masing area. Kayak gini ya, area foyernya disekat dengan menggunakan partisi seperti ini. Area untuk area ruang tamu dan ruang nontonnya juga sudah punya teritorial sendiri dengan dipisah. Ada karpetnya di bawah, terus juga di sini disediakan sofa. Nah, terus juga banyak nih yang bilang, hey, reviewnya jangan yang ada desain interiornya dong atau yang kosongan aja. Banyak yang komen seperti itu ya. Kenapa sih kita review yang ada interior desainnya? Ini juga sebagai gambaran, sebagai inspirasi di rumah, walaupun ini bukan dari pembelian rumahnya nanti. Ini sebagai inspirasi, salah satu cara kita untuk ngitung dari dimensi ruangannya nih. Jadi untuk ruangan ini tuh bisa dikasih meja segede gini, terus sofanya segede gini udah bisa masuk. Jadi kurang lebih seperti itu fungsi dari desain interior ketika kita review home lovers. Selain tadi jadi inspirasi buat kita semua. Mari kita bahas satu-satu home lovers. Pertama kita ke area nontonnya dulu di sini. Di sini sudah disimpan sebuah sofa ukuran besar berbentuk L, kemudian di depannya juga ada meja yang besar. Di belakangnya, nah ini pencahayaan gede banget dari luar dan ini bisa ditutup dengan menggunakan roller blind, dimana gulungan roller blind di atasnya itu udah diatur nggak kelihatan tuh. Jadi ada permainan upscaling di sini dengan downlight, kemudian ada LED strip. Terus si plafonnya itu juga kan ada 2 lapis nih. Lapisan yang keduanya itu nyembunyiin si roller blindnya, jadi ketika diem seperti ini kelihatan nggak ada, cuman kalau misalkan dibutuhin kita tinggal tarik rantainya, maka ini sudah bisa ketutup. Nah, kemudian untuk area di depan sini, ini udah diinspirasiin tuh dari atas plafon sampai ke bawah, dia udah pakai storage penyimpanan ambalan-ambalan. Dan tadi ya, karena nuansa rumahnya juga udah ada nuansa teduh, ada nuansa kayu. Di sini juga dia simpan sebagai penyeimbang interior dan eksterior, pakai nuansa teduh. Ada seperti ini ya, apa ya, kayak gini-gini tuh. Jadi si permukaannya itu nggak rata, kayak ditempelin satu-satu nih batang kayu, sehingga bikin jadi ada corak gitu, ada motif yang
berbeda lah dari looknya ketimbang kalau misalkan kita cuman nempelin HPL seperti ini. Menarik banget ya. Nggak lupa juga ada LED strip sehingga apapun item yang disimpan di sini, pajangan-pajangan hiasannya menimbulkan efek yang lebih dramatis. Dengan sofa dan ada karpetnya, kemudian ada meja makan untuk area makan dengan lampunya, kemudian di pinggirnya persis ada dapur bersih dengan sebuah island di depannya. Nah ini juga sebenarnya nanti kalau beli itu kosongan banget, tapi dengan adanya inspirasi seperti ini kita jadi dapat ilmu ya dari pembagian dekorasi bahwa tiap-tiap area itu tidak harus selalu dipisah dengan menggunakan tembok untuk pembagian masing-masing dari area-area tersebut. Ada 4 kamar tidur plus 1 ART dan otomatis jumlah anggota keluarganya mungkin diproyeksikan cukup banyak ya. Makanya di sini untuk si meja makannya pakai yang 6 seat. Ada 6 buah kursi dan 1 buah meja makan. Kemudian kita loncat ke area dapur bersihnya nih Home Lovers. Di sini juga sama nih, ini opsional. Ini kelihatannya kayak permanen ya, padahal ternyata ini bukan permanen loh. Jadi ini portable sebenarnya, island kayak gini. Nah ini juga bisa jadi pilihan buat Home Lovers di rumah yang pengen punya island. Ini bisa beli atau bisa pesen yang kayak gini buat bikin island di dapur kamu Home Lovers. Oke, dan kemudian kita masuk ke area masaknya nih. Ini dapur bersih ya. Nah, tadi yang udah aku bilang dari dapur bersih ini kita bisa serve atau nyajiin makanan atau minuman keluar karena di luar ada coffee table-nya. Ini kalau di hook mungkin ya, kalau di badan kayaknya nggak ada. Ini pasti per meternya mahal banget, kelihatan mewah dan elegan. Ya, tapi kan ini namanya rumah contoh ya, karena hanya buat inspirasi aja. Tapi kalau misalkan kamu terinspirasi dan pengen buat yang kayak gini juga nggak masalah. Terus satu lagi nih, ternyata ini ada juga kabinet untuk penyimpanan lemari es di sini. Kelihatan ya? Biasanya lemari es itu terbuka aja, tapi ini gawangan lemari esnya udah pakai penutup seperti ini. Dari dapur bersih, kita beranjak ke area sebelah sini. Nah ini juga bisa jadi inspirasi banget buat kamu yang mau bangun rumah, ataupun yang udah punya rumah, mau renov, ataupun mungkin ini memang rumah impian kamu di Mulberry Residence Summarecon Bekasi, yaitu adanya area semi outdoor yang persis beririsan dengan area indoornya. Hanya dengan dipisah menggunakan folding door seperti ini ya. Jadi sedap banget ya. Kenapa sih kita mesti punya ruangan semi outdoor Home Lovers? Karena selain tadi ya sebagai sirkulasi udara, nah ini sayang banget sih kalau buat aku kalau ini ditutup. Ini ditutup karena mungkin menghindari AC ya, karena ini kan selalu dibuka nih unit ya, jadi AC-nya biar nggak keluar gitu. Tapi kalau mungkin di aslinya ini tinggal dibuka aja, sirkulasi udara akan sejuk banget ke dalam rumah. Terus di bawahnya persis di sini bisa dibikin area untuk hiburan, area entertain. Apa hiburannya? Bisa dibikin kolam renang, ya nggak sih? Bisa dibikin kolam ikan, ikan koi, atau dibikin apa lagi di sini? Taman, ya nggak? Ini dapur yang lebih masuk akal dan lebih bisa diaplikasikan di rumah kita karena ini adalah dapur kotornya. Ini simple aja sebenarnya, cuman dia mainin beberapa kabinet aja. Ini juga bisa banget jadi inspirasi buat home lovers di rumah. Kemudian inspirasi yang lainnya nih yang bisa diambil dari dapur ini adalah backwashnya. Backwashnya itu keramiknya dia tidak hanya 60 cm, biasanya kan hanya sampai sini ya. Nah kalau misalkan kita pengen punya dapur open seperti ini kabinetnya, itu keramiknya di fullin tuh sampai ke atas semuanya. Nah nggak lupa juga nih inspirasi buat home lovers di rumah, kalau pengen punya dapur yang estetik, bikinlah dapur dengan top table yang tipis seperti ini. Kemudian kalau ini dibuatnya dari solid surface dengan motif teraso. Kalau solid surface itu kita harus punya sinknya dulu, punya kompor tanamnya dulu, baru nanti kita pesen solid surface untuk mengukur pemasangan dari item yang akan dipasang di sana. Berada di seberang dapur kotornya persis. Nah, ada satu area lagi di sini. Kalau misalkan kita sering lihat di browser perumahan,
khususnya di Mulberry Residence ini. 4+1 untuk kamar tidurnya, 3+1 untuk kamar mandinya, +1+1 itu apa sih? Nah ini jawabannya Home Lovers. Jadi +1+1-nya itu adalah +1 kamar untuk ART dan 3+1 kamar mandi untuk ART-nya. Jadi di sini sudah disediakan untuk kamar ART plus ada kamar mandinya juga di sini. Nah, kemudian di depan area ART-nya ini teritorial ART ya, daerah kekuasaannya ART, juga sudah disiapkan ada area servis nih, ada mesin cuci, terus ini buat setrika, terus gantungan-gantungan baju, penyimpanan storage di sini juga sudah disediakan. Ada storage-storage juga untuk simpan-simpan sapu, pelan, bisa jadi inspirasi juga buat home lovers di rumah. Yuk sekarang kita jelajahi lagi, ada satu kamar tidur atau multifunction room dan kamar mandi di lantai satunya seperti apa. Oke, sekarang kita ada di kamar ke-1 atau multifunction room. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut ya, di sini tuh bisa kelihatan ya dari sini nerawang ke area nonton tuh. Padahal ini kan kamar ya. Nah ini hanya inspirasi saja. Masa iya ya, nggak mungkin kita punya rumah yang nerawang antara kamar dan area di luar. Privasinya nggak ada kan. Nah ini hanya inspirasi saja. Nanti kalau misalkan rumah yang benernya, ini akan diganti dengan menggunakan dinding. Jadi tertutup lah pastinya. Nah kemudian di ruangan 3,5 kali 3 meter ini dia bikin atau dia pakai permainan cermin nih. Cerminnya gede banget. Full block dari atas plafon sampai ke bawah ubin, semuanya cermin. Nah di balik cermin ini adalah storage, penyimpanan, wardrobe, lemari. Aduh kaget takut pecah nih. Kemudian kita beranjak sedikit ke area sampingnya, ada sebuah bukaan jendela lagi. Ini cocok sih kalau misalkan, nah ini yang bener ya kalau menurut aku ya. Ini pengalaman, aku kerja dulu hampir 3 tahun dengan sebuah meja kerja dan di belakangnya itu adalah kita menghadap ke area cahaya atau area di mana datangnya cahaya. Jadi walaupun kita fokus ke komputer, maka mata kita tidak akan mudah lelah atau tidak akan mudah rusak karena ada cahaya yang sangat lebar nih dari balik alat kerja kita atau komputer kita. Itu jadi salah satu inspirasi ya. Kemudian untuk mejanya juga ini bisa diatur nih, bisa di-adjust. Ini meja inspirasi, kita geser sebentar, kita geser seperti ini. Nah, terus ada yang bisa di-adjust seperti ini mejanya lovers. Nah, ini dia ya. Permainannya gimana? Jadi di sini di pojok sebelah sini pasti ada engsel atau semacamnya. Kemudian di kaki meja yang ujung sini juga ada roda. Coba kameranya ke sini. Nah, ini tuh nggak rata dengan tanah atau nggak nyentuh tanah karena disangga dengan menggunakan roda sepersekian senti, enggak sepersekian senti ya, paling 2 sentian naik, 1 sampai 2 senti ya naiknya. Jadi ada roda 2 sebelah sini sama sebelah sini buat didorong dan bisa digeser. Terus kita adjust. Nah, ruangan kita jadi lebih luas nih. Jadi selain untuk tidur juga bisa dipakai untuk kerja. Ini kalau misalkan dipakai untuk kerja, ini juga pakai kasur atau tempat tidur yang bisa di-adjust juga nih. Ini tinggal diangkat seperti ini. Ini karena banyak bantalnya, kita nggak usah peragakan. Yang jelas ini kasurnya bisa diangkat dan bisa ditempel ke sana sehingga area ini jadi lebih luas lagi untuk area kerja kita. Di atasnya, nah ini juga nggak ketinggalan. Ada banyak banget ambalan-ambalan seperti ini untuk penyimpanan file atau penyimpanan barang-barang kita, buku. Terus di sini juga masih ada diinspirasikan sebagai lemari di sini. Jadi benar-benar ya ukuran 3 kali 3,5 itu sangat dimanfaatkan maksimal sebagai inspirasi saja buat home lovers yang ada di rumah atau yang mau beli nanti bisa dibikin kayak gini. Yuk sekarang kita ke kamar mandinya. Oke, kita tinggalin kamarnya. Sekarang kita menuju ke kamar mandi. Kamar mandinya turun 2 level tangga. Nah, ini kamar mandi di bawah tangga ya. Di sini masih enak banget walaupun kamar mandi ini compact, ukuran kurang lebih 2,2 kali 2 meter. Di sini masih enak untuk dipakai.
buat aku ya, ukuran 170 cm. Seluruh area kamar mandinya sudah dilapis dengan menggunakan keramik dan sudah dibedakan ya. Ini area keringnya, kemudian ini area basahnya. Nah, nggak boleh kelewat ya kalau kamu punya kamar mandi di area bawah tangga dan nggak bisa punya sirkulasi udara yang bagus kayak gini. Nah, di sini nih diakalin pakai yang namanya exhaust fan. Hey, dan sekarang kita sudah ada di lantai 2-nya nih Home Lovers. Untuk di lantai 2 ini ada 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Tadi kita sudah bahas untuk kamar anak laki-lakinya, ukuran 3,3 kali 3,5 meter. Kemudian di sini ada kamar utama atau kamar nyonya dan tuan rumahnya, tapi kita tidak akan bahas dulu kamar ini. Nanti terakhir kita ke sana, kita akan bahas dulu kamar yang gak kalah menginspirasi, yaitu kamar anak perempuannya nih. Dan wow, selamat datang di kamar anak perempuannya Home Lovers. Pertama kali masuk langsung gagal fokus sama backdrop yang sebelah sini sih ya. Jadi untuk di sini dipakein wall decor atau wallpaper seperti ini, motif bunga-bunga. Terus juga warnanya ada peach, pink, ada abu, ada krem. Ini bener-bener asik banget sih untuk pemilihan warna bunganya. Plus di depannya dikasih space sekitar 15 cm dengan adanya LED strip di antara space-nya itu. Kemudian dia bikinin adanya backdrop nih. Backdrop melengkung seperti ini yang bikin jadi kayak 3D gitu ya, kayak timbul gitu si temboknya. Padahal permainan ini permainan lampu dan permainan gambar sebenarnya, dan backdrop yang ada di sebelah sini ini inspiratif banget sih buat Home Lovers. Terus juga di sini ada tata pencahayaan yang maksimal, ada jendela aktif di sini. Walaupun buat aku jendelanya terlalu bawah mungkin ya, tapi mungkin di sini diperuntukkan untuk anak yang sudah agak dewasa ya, misalkan SMP mungkin atau SMA. Jadi sudah lebih inilah ya, sudah lebih stabil lah ya pemikirannya, karena jendelanya blast banget sampai ke bawah. Mungkin kalau misalkan segini mungkin bisa lebih safety nih kayak yang ini yang satunya. Tapi tata pencahayaan dan sirkulasi udara sangat maksimal banget di sini dengan ditutup Roman shade. Kemudian di depan dari jendelanya nih disimpan sebuah apa ini? Sebuah bangku dengan adanya bantalan. Ini buat belajar, buat baca. Nah, backdropnya juga tidak hanya sampai di sini saja. Kemudian di belakang sini dia sambungin juga ada satu meja belajar, meja rias dengan kursinya. Plus di atasnya ada cermin, yang cerminnya juga ini cermin yang melengkung seperti ini. Ini sebenarnya tidak datar. Jadi cermin yang belakang sama cermin yang depan itu berbeda. Jadi yang depan agak lebih timbul, kemudian di belakangnya dikasih LED strip seperti ini, jadi ada cahayanya dari belakang cermin. Plus tidak sampai di sana aja inspirasinya, wall backdrop di dindingnya jadi bikin lebih maksimal lagi untuk penataan desain interiornya. Nah, kemudian di atasnya juga jadi inspirasi lagi Home Lovers. Jadi upceilingnya tuh dari plafon utamanya dikasih downlight temaram, kemudian ditambah lagi di sebelah bawahnya dikasih ada variasi upceiling dengan ada downlight kecilnya juga, bikin suasana atau ambience dari kamar ini jadi lebih terasa hangat dan terasa nyaman. Kita turun lagi ke sini, ada lemari terbuka atau lemari expose dan ada lemari yang tertutup juga. Untuk kasurnya sendiri ukuran 120 kali 2 meter. Nyaman banget. Kamar anak perempuan aku insya Allah nanti akan seperti ini juga. Kamar anak perempuan kamu juga bisa dibikinin yang seperti ini Home Lovers. Yuk, sekarang kita lanjut lagi ke area selanjutnya. Dari kamar anak perempuannya, kita masuk dulu ke toilet yang elegan dan keren banget ini. Ukurannya 1,5 kali 2,5 memanjang ke sebelah sana Home Lovers. Begitu aku masuk ke dalam kamar mandi ini, langsung gagal fokus banget sama cermin yang gede, segede ini ya. Ini jadi pelajaran juga Home Lovers, atau jadi inspirasi juga buat Home Lovers di rumah. Jangan segan-segan buat simpen cermin yang besar. Terus kalau untuk sanitarinya di Sumarekon Bekasi ini udah nggak usah
tanya lagi ya. Ini udah pakai apa sih, marmer, terus juga ada kabinet-kabinet di bawah seperti ini untuk penyimpanan. Terus dari kloset duduknya dari Toto pakai Eco Flash, showernya dari keramiknya, semuanya, semua permukaan kloset ini sudah pakai keramik. Terus juga pencahayaan dan sirkulasi udara juga gede banget di sini. Bisa dibuka dengan menggunakan kaca es seperti ini, tidak menerawang. Di atasnya pakai backdrop lagi, nggak asal-asalan, cuman plafon aja. Jadi ada temaram-temaram LED strip, terus ada downlight juga, ada 2, jadi lebih enak lah ya penggunaan kamar mandinya. Dan satu lagi yang nggak boleh ketinggalan di kamar mandi Home Lovers adalah ini nih, dari tadi baunya enak banget gitu ya. Nah, jangan lupa juga nih buat Home Lovers di rumah, beli pewangi di kamar mandi. Dan pewanginya juga jangan yang abal-abal. Ini yang kayak gini-gini gitu ya, jadi berasa orang kaya gitu kalau misalkan kita. Minimalnya wanginya dulu deh kalau belum rumahnya ya, Home Lovers. Nah, sekarang kita saatnya datang ke kamar utamanya nih Home Lovers. Ini kamar tuan dan nyonya rumahnya, tentu saja desainnya akan sangat istimewa banget ya. Yuk kita masuk. Untuk kamar utamanya ini adalah ruangan yang paling gede sendiri nih di rumah ini. Ukurannya 5,7, ini hampir 6 meter kali 4 meter lebarnya. Dan kita jangan dulu bahas kamarnya, kita ke area sini dulu. Ke arah sini ada kamar mandi nih. Nah, ini kamar mandinya nanti pakai ini ya. Kalau ini kan hanya di rumah contoh aja dan ada opsional, ini pilihan aja tempered glassnya. Yuk masuk sebelah sini. Dan kita akan ketemu dengan kamar mandi yang luas dan lebar banget, dan ini private untuk tuan dan nyonya rumahnya aja. Ini udah dibedain mana mana kamar mandi kering dan kamar mandi basah. Mungkin nanti tinggal ditambahin aja tempered glass yang ini, mungkin kayaknya nanti dipindah ke sini aja gitu ya. Terus pencahayaannya juga maksimal di sini. Ada kloset duduk dengan pencahayaan lampu-lampu seperti ini juga bisa dicontoh ya, dipasang di rumahnya Home Lovers. Dari kamar mandinya, sekarang saatnya kita bahas kamar utamanya nih Home Lovers. Nah, satu yang jadi inspirasi buat Home Lovers di rumah dan sudah difikirkan dengan matang oleh developernya yaitu lemari dulu ya. Kita ngomongin lemari, bahwa lemarinya ini ditanam. Jadi sudah dipersiapin nih tembok maju ke depan, terus ada cekungan ke dalam untuk penyimpanan lemari. Jadi lemari itu tidak harus selalu ada di makan area atau space kamarnya. Nah, satu lagi yang jadi spesial di kamar ini adalah dindingnya nih. Jadi dindingnya dia finishing menggunakan wallpaper, tapi wallpapernya juga wallpaper yang premium banget. Di sini kelihatan serat-seratnya, terus ada tali air seperti ini untuk variasi, plus dia belakang televisinya ini sudah nggak usah pakai backdrop lagi karena wallpapernya juga sudah ada seperti ini ya. Kemudian ditembak dengan menggunakan downlight dari atas, jadi bikin si area ini jadi lebih dramatis lagi. Ini ada tekstur-tekstur bergaris seperti ini. Ini pasti wallpapernya yang lebih spesial atau yang lebih premium. Kemudian bagian atasnya juga nih, ini yang jadi khas banget dari Sumarekon Bekasi itu adalah bagian atasnya dia selalu pikirin dengan matang. Jadi kelihatan ketika kita tidur, terlentang, ataupun kita masuk ke dalam kamar kita, ambience-nya juga udah enak banget. Ada 4 titik downlight yang sudah disesuaikan untuk pencahayaannya. Terus di sebelah sini ada sebuah kasur dengan ukuran queen size, tapi queen size juga sudah sangat memadai ya. Masih ada banyak banget space di sini untuk mobilitas si penghuni kamarnya. Kemudian ini juga yang lucu banget nih Home Lovers. Ini selain ke backdropnya nanti dulu ya. Ini ada lampu gantung di sini. Ini biasanya kan bulat ya, tapi ini bener-bener datar sih lampu gantungnya. Tapi pencahayaannya temaram, jadi bikin lebih unik aja gitu. Terus ada kiri kanan juga sama. Di belakangnya ada backdrop. Nah, ini backdropnya itu empuk gitu ya, berbahan kayak fabric gitu, tapi di dalamnya ada busanya lagi. Ini sebagai headboard dari si kasurnya juga nih, karena kasurnya nggak ada headboardnya. Dan satu pembahasan yang nggak boleh kelewat juga dari kamar ini adalah nih, ada bukaan yang gede banget. Ada kaca di sini yang juga difungsikan sebagai akses keluar masuk menuju ke balkon. Nah, sekarang kita ada di area terakhir untuk Mulberry Residence. Untuk rumah ini dia ada balkoni seperti ini. Nah, kursinya juga sudah dipersiapkan, kursi yang nyaman banget. Terus ada meja seperti ini. Nah, sekarang aku juga punya informasi yang menarik banget untuk pembelian rumah di sini Home Lovers. Harga rumah Mulberry Residence yang hook ini 2,5 miliaran Home Lovers.
Selain ukuran 9x13 atau tipe mahogani yang barusan aku review, ada juga yang tipe 8x13 bernama Garnet dan 7x13 bernama Cherry dengan harga yang berbeda-beda tentunya. Fasilitas yang akan kamu dapatkan di Mulberry Residence ini nantinya akan dapat fasilitas Smart Home with Panic Button dan Smart Lock System, Face Recognition, dan security 24 jam buat kenyamanan dan keamanan kamu. Serta akan ada clubhouse dengan infinity pool dengan view danau pula tentunya. Children playground, multifunction room, dan area terbuka, space komunal, roof deck. Untuk pemesanan dan informasi lebih lanjut, aku sediakan kontak di kolom deskripsi. And now, Muhammad Feby signing out. See you on the next video. Wassalam and goodbye.